Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para bapak, ibu serta saudara sekalian, jamaah Masjid Baitul Haq yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita bisa sama-sama hadir di rumah Allah ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan duduk sebentar, sabar mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, hadis-hadis Nabi diterangkan. Semoga majelis ilmu ini membawa keberkahan, rahmat Allah, dan juga ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya, dan Allah berkenan menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini tema kajian kita adalah tentang kandungan surat Al-Ikhlas. Meskipun sudah sering kali disampaikan oleh ustadz-ustadz, kiai-kiai kita, guru-guru kita tentang surat Al-Ikhlas, namun para jamaah, yang namanya pelajaran dari Al-Quran dan As-Sunnah, terutama yang berkaitan dengan tauhid, itu harus terus diulang-ulang. Supaya apa? Semakin meningkat iman kita, bukan semakin drop, semakin meningkat, semakin faham, dan puncaknya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena setiap saat, setiap waktu, setan, jin, dan manusia tidak pernah putus asa untuk menggoda kita supaya kita murtad. Targetnya itu para jamaah, supaya kita dangkal akidah kita, ujung-ujungnya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya pengajian, kajian itu sangat penting kita ikuti. Bahkan Rasulullah SAW menjamin, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Orang yang keluar dari rumahnya, ini tadi kita keluar dari tempat kita, rumah kita masing-masing, menuju Baitullah, rumah Allah ini yang diberi nama Baitul Haq, rumah Allah, tempat menyampaikan kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Dalam keadaan sehat kita bangun, dibangunkan oleh Allah dari tidur kita yang sementara latihan mati itu, ya, bersyukur masih diberi hidayah, bersyukur diberi kesehatan, keluar dari rumah menuju rumah Allah ini untuk melaksanakan kewajiban sekaligus kebutuhan kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Dilanjut dengan thalabul ilm. Masya Allah, kata Rasulullah,
kita ini sedang fisabilillah, seperti orang yang berperang di jalan Allah, hatta yarji, sampai nanti pulang ke rumah. Makanya kalau orang itu sedang fisabilillah, setiap waktunya itu berharga, setiap detiknya berharga, dan doanya mustajabah. Dan kalau terjadi apa-apa sampai meninggal dunia, matinya pun dinilai sebagai mati syahid. Itu keutamaan pertama para jemaah. Yang kedua adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan keluar dari rumahnya dalam rangka untuk belajar agama, belajar Islam, dimudahkan oleh Allah jalannya ke surga. Kepingin enggak Bapak Ibu? Jangan jalan kita ini mudah ke surga. Pengen? Nah, kalau kita pengen, maka mari kita sama-sama serius. Jangan ada yang ngantuk. Kalau sebelahnya ngantuk, digugah. Orang hanya berapa menit saja. Makanya butuh sabar. Nanti wis, kalau ustadznya Rabbana atina fid dunya hasanah, wis dongo baru tangi. Kayak Jumatan itu loh. Itu kan kalau waktunya khutbah ustadznya bengak-bengok ngotot, dadak jamaah ini lah. Ngantuk. Baru Rabbana atina, baru tangi kabeh. Nah, para jamaah, mudah-mudahan pagi ini kita semangat untuk meraih surga dengan cara yang mudah, yaitu thalabul ilm. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan membahas surat Al-Ikhlas. Di dalam surat Al-Ikhlas ini tidak ada satupun kata ikhlas. Kok aneh gitu. Justru di ayat yang lain, ya, surat Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tidaklah mereka umat Islam, ya kita ini, diperintah oleh Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, menjalankan agama yang lurus, yaitu dinul Islam ini, dengan mukhlis, dengan ikhlas. Orang mengartikan tulus hati. Yang tepat adalah khulus anisyirik, bersih daripada syirik. Jadi ikhlas itu, orang yang ikhlas itu beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah tanpa kecampuran satupun perbuatan syirik. Itulah ikhlas. Kalau beribadah kepada Allah masih dicampuri dengan perbuatan syirik, di masjid beribadah kepada Allah, di luar masjid beribadah kepada selain Allah, itu namanya belum ikhlas alias berbuat syirik. Na'udzubillah min dzalik. Baik para jamaah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama para jamaah, di dalam Al-Quran itu semua ayat-ayatnya itu, kata orang Jawa itu, tidak ujuk-ujuk turun, tapi ada penyebabnya. Itulah yang disebut sababun nuzul, ya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, hadisnya sahih dari sahabat Ubay bin Ka'ab, an Ubay bin Ka'ab bin annal musyrikina qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ubay bin Ka'ab, orang musyrik bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ansub lana rabbak. Pertanyaannya singkat. Coba hai Muhammad, terangkan kepada kami ini, ya, nasab Tuhanmu. Insyaallah Pak. Tanya nasab. Hari ini ribut nasab. Tahu Pak beritanya di medsos? Perang nasab. Iki Habib apa ndak? Palsu apa ndak? Ribet dan ribut.
dengan nasabnya orang. Ya dia Habib asli atau palsu, apa pengaruhnya bagi kita? Bagi kita itu kita memuliakan orang bukan karena turunan, tapi karena apa? Karena ketakwaannya di hadapan Allah. Allah saja memuliakan karena ketakwaannya, bukan karena turunannya. Kalau benar itu turunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya mulia, berhak mendapat penghormatan, pemuliaan. Nah, ini yang ditanya Allah para jamaah. Nabi ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy, orang musyrikin. Terangkan pada kami garis keturunannya Tuhanmu itu. Anaknya siapa Tuhanmu itu? Kalau orang Yahudi Tuhannya Uzair. Uzair itu anak siapa? Anaknya Allah. Anaknya Allah. Kalau orang Nasrani, Yesus Kristus alias Isa Al-Masih punya bapak. Bapaknya siapa? Tuhan Bapak yang ada di surga. Itu loh kata mereka. Siapa? Tuhan Allah. Allah kata mereka. Karena tidak mau jarang makan kurma, mungkin tidak pernah makan kurma sehingga gak cetok. Ngomong Allah aja Allah. Sama orang Islam juga gitu. Allah ini etok. Nah, begitu Pak ya. Allah ini gak entos. Jadi kata orang Nasrani, Yesus itu Tuhan mereka itu punya bapak. Nah, bapaknya Tuhanmu itu siapa Muhammad? Ya Allah, ini pertanyaan menohok para jamaah sekaligus penghinaan kepada Allah Ta'ala. Bukan Rasulullah yang jawab. Fa'anzalallahu, lalu kemudian Allah menurunkan wahyunya. Qul, jawab hai Muhammad. Jadi ini asalnya surat Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas ini surat jawaban dari Allah atas pertanyaan orang musyrikin. Jawab hai Nabi Muhammad, Allahu ahad, Tuhan saya itu Allah namanya. Ya, kalau gak kenal no. Namanya Allah. Jadi kita semua umat Islam ini, para jamaah, tahu Tuhan kita namanya Allah karena Allah memperkenalkan diri namanya. Di samping yang lain yaitu Asmaul Husna itu. Ahadun, esa, tunggal, tiada duanya, tidak ada tiga, tidak ada empat dan seterusnya. Kalau Tuhanmu banyak, cukup Tuhan saya satu saja, namanya Allah. Bukan wahidun. Kalau wahid itu nanti ada dua, wahid, isnain, salasa, arba dan seterusnya. Tapi kalau ahadun artinya apa Pak? Tunggal. Dalam bahasa Indonesia bisa bermakna esa. Esa artinya tunggal. Ya kan? Dari bahasa apa itu Pak Asal? Sangsekerta ya. Maka masuk di dalam dasar negara kita itu, bayangkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan ketuhanan yang Maha Ahad ya. Ketuhanan yang Maha Tunggal. Itu sebenarnya kalau dari sisi bahasa kontradiktif, ketuhanan bisa bermakna, kata dasarnya kan Tuhan, diawali dengan ke, diakhiri dengan an, banyak Tuhan, kan gitu. Ketuhanan banyak Tuhan, kok yang Maha Esa, kok cuma satu gitu. Artinya menafikan semua Tuhan-Tuhan selain yang satu itu, yaitu Allah. Dan yang dimaksud ketuhanan yang Maha Esa di situ itu Allah Pak, bukan Tuhan yang lain. Karena yang bikin itu kiai. Pancasila sila pertama itu yang bikin kiai dari Muhammadiyah dan NU.
namanya Ki Bagus Hadi Kusumo, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah di tahun 45 itu. Dan bapaknya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, termasuk tim perumus Pancasila itu. Siapa? Kiai Haji Wahid Hashim, anaknya pendiri NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Anaknya ini Kiai Haji Wahid Hashim. Itu. Dan itu juga ada asbabul wurudnya Pancasila itu. Mungkin generasi Z yang sekarang tidak ngerti. Ya apa ceritanya? Jangan mau diadu domba. Kita itu kadang mudah tersulut. Ini orang Islam ini anti NKRI. Loh, kok bisa yang berdarah-darah, yang berjuang, yang berkeringat, korban nyawa, harta untuk memerdekakan Indonesia ini siapa? Umat Islam. Setelah umat Islam merdeka, ulama berkumpul berserta yang lainnya pun diajak, yang nasionalis, yang sekuler diajak untuk musyawarah menentukan dasar negara. Enaknya ya apa ini? Debat. Ya, jangan negara Islam. Yang satu negara sosialis, yang satu negara komunis. Jadi saling tawar menawar. Ditengahi sama Pak Karno, dipimpin sidang itu, akhirnya diputuskanlah yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Asalnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu Pancasila yang asli itu. Makanya dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45, berkat rahmat siapa? Yesus. Bukan. Apalagi berkat rahmat Paus, tidak ada hubungannya. Ya, tidak ada. Berkat rahmat Allah. Allah itu Tuhannya orang Islam. Yang disebut dalam surat Al-Ikhlas Ahadun, tunggal. Makanya ketuhanan yang Maha Esa. Maka singkat cerita, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, besoknya datanglah diprovokasi, katanya Pak Hatta ini, Bung Hatta ini didatangi opsir dari Jepang, bilang bahwa Indonesia Timur, Maluku, Papua itu tidak mau gabung dengan Indonesia, mau bikin negara sendiri. Kalau 7 kata, yaitu kewajiban bagi umat Islam melaksanakan ajarannya itu tetap ada. Akhirnya para jamaah, para kiai ngumpul lagi. Sudah enak-enak kemarin disepakati, dikhianati. Siapa yang mengkhianati dan merubah dasar negara? Ya mereka, bukan orang Islam. Berarti siapa yang anti Pancasila sebenarnya? Kan gitu. Nah, itu sejarahnya. Akhirnya dicoret 7 kata dengan berat hati. Maka Ki Bagus Hadi Kusumo mengusulkan diganti Yang Maha Esa. Ditafsiri lagi, maksudnya adalah Allahu Ahad. Tidak ada tafsir lain. Begitu para jamaah. Satu lagi sebagai wawasan kebangsaan, katanya disuruh nyelipi wawasan kebangsaan. Ini wawasan kebangsaan yang benar. Sekitar tahun 50, Indonesia ini pecah para jamaah. Jadi berkeping-keping, disebut Republik Indonesia Serikat. Ya, waktu itu disatukan oleh Muhammad Nasir, seorang ulama dari Masyumi. Ya, dulu Miami, ya ada Miami, kemudian beliau mendirikan Partai Masyumi. Terus kemudian pada selanjutnya itu ditekan oleh Pak Karno, disuruh membubarkan diri. Kalau tidak dibubarkan, akhirnya membubarkan diri. Terus kelanjutannya dari Dewan Dakwah yang sekarang ini fokus pada pendidikan dan dakwah. Itu Pak Nasir.
Jadi ketika Indonesia menjadi RIS, Republik Indonesia Serikat, disatukan oleh Pak Nasir dengan mosi integral. Apa itu? NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu ulama juga yang mencetuskan. Lo sekarang ketemu pirang perkara umat Islam anti NKRI jari ini. Lo gak bahaya tak? Kan gitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kembali lagi ke surat Al-Ikhlas ini. Begitu orang kafir Quraisy itu menanyakan tentang nasabnya Allah, maka Allah sendiri yang langsung menjawab, menurunkan surat Al-Ikhlas ini. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Saking sabarnya Allah dijawab. Ya, dijawab sama Allah. Laisa ahadun au laisa syai'un asbara ala adas sami'ahu min Allah. Tidak ada seorang pun atau sesuatu pun yang lebih sabar dibandingkan dengan Allah. Makanya Allah itu diantara sifatnya adalah as-sabur, maha penyabar, top kesabarannya. Apa sebabnya? Innahum la yad'una lahu waladan wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Mereka orang-orang kafir itu menuduh Allah punya anak. Tetapi kalau mereka tobat, tetap Allah maafkan, Allah ampuni, tidak disiksa. Ya. Dan selama hidup pun walaupun tidak tobat, tetap dikasih rezeki. Pak, Bu, yang ngarani apa? Menuduh ya. Yang meyakini Allah punya anak itu siapa tadi sudah disebutkan? Uzair, anaknya Allah. Siapa orang? Yahudi. Yesus Kristus anaknya Allah. Siapa? Orang Nasrani. Ya kan? Nasrani ada dua, Katolik sama Protestan. Kan gitu. Sekarang jenengan pikir, kita berpikir global, seluruh dunia ini. Yang menguasai dunia siapa? Sing soge siapa? Yahudi. Negara kecil bisa menguasai Palestina dan nyetir seluruh dunia. Senator Amerika dibeli. Amerika itu sebenarnya minoritas Yahudinya di sana, tapi bisa mempengaruhi. Semua harus ada restu dari lobi Yahudi. Padahal mereka menuduh Allah punya anak. Sekarang orang Nasrani, ya kan? Yang kemarin tokonya datang ke Istiqlal, katedral, kemudian ke Istiqlal. Itu juga menuduh Allah punya anak. Dan Allah masih sabar. Coba nih awak dewi Pak, saya kasih gambaran ini, ilustrasi. Jenengan enak-enak sama istri jenengan di rumah, ya, di teras. Kalau zaman dulu itu mau cokoran, saya jadi seusum tanda. Mau cokoran pagi-pagi sambil kopi, ada martabak atau apa sentek itu. Tahu-tahu ada wanita cantik masih muda gendong bayi depan pintu. Pager. Ting tung sampai bukakan. Mas, ini mas anak sampean mas. Anak sampean mas, wis gede. Kira-kira ya apa? Kita sebagai seorang yang
tidak ngerti apa-apa, tahu-tahu datang wanita ngaku sebagai istri dan gendong anak, ini anak sampean. Ya apa? Apa gak ribut? Untung gak semaput, gak pingsan istrinya. Lupa sampean nak njobot ibake duwe bojo maneh, gitu. Kita mungkin murka marah, siapa sampean ini? Siapa sampean ini? Saya nggak pernah nikah ini, difitnah terus. Ini buktinya direkayasa video palsu, foto palsu. Sekarang ini kan pakai AI itu Pak. Orang nggak ngomong itu seperti ngomong Pak. Saya juga heran. Ada iklan judi online yang dipakai ini Ustadz siapa itu anak buahnya game itu. Nah itu yang sudah tobat Chinese itu ya. Ustadz siapa itu? Siapa? Kenal? Denny itu siapa? Ya itu pakai IE. Nah, yang seperti itu para jamaah, misalnya dituduh punya anak, kita saja bisa nggak sabar. Allah Maha Penyabar. Nah itu gambarannya para jamaah. Makanya benar kata